Sampai akhirnya saya bangun di jam 1 malam seperti biasa. Sebelum saya berdagang, saya selalu sempatkan salat tahajud dan tobat hajat. Kak Mea, saat saya beres bersimpuh di atas sejadah, tiba-tiba ada ibu saya menghampiri saya dan kasih saya uang 1 juta, katanya itu uang simpanan. Kalau yang beliau kumpulkan di kaleng-kaleng kue. Jujur Kak Mel, saya gemeter saat menerimanya. Saya lihat uang itu ada 100 ribuan, ada 50 ribu sampai ada 2 ribu. Saya langsung sujud syukur, tak henti menangis dan bersyukur. Keyakinan saya semakin besar dengan adanya pertolongan Allah lewat keajaiban sholawat, asalkan kita ikhlas dan pasrah akan semua yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini video ketiga aku ya. Ini hari apa ini ya? Rabu. Aku bikin langsung 3 karena aku khawatir besok makin sibuk ya. Jadi aku bikin aja sekarang daripada ntar bingung. Besok lumayan ada kesibukan gitu ya. Besoknya lagi udah pokoknya persiapan buat ke Solo. Jadi mudah-mudahan videonya kali ini berhasil nih 3 nih ya. Kagak ada kendala nih, kadang-kadang suka error. Oke lanjut, aku membacain sebuah kisah yang Masya Allah Tabarakallah dari Mbak Maya di Nganjuk, Jawa Timur. Tadi tuh aku kayaknya nyebut testimoni sebelumnya kan itu dari Mbak Rahma. Aku kayaknya nyebutnya Mbak Maya deh namanya. Padahal Mbak Rahma, mohon maaf ya kalau salah ya. Dan yang ini beneran dari Mbak Maya di Nganjuk, Jawa Timur. Tapi sebelum kita bacain testimoninya, kalau teman-teman punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email meliza.arnelia@gmail.com atau ke 0813 1943 0565. Kalau mau beli tasbih sama nih tasbihnya enak banget loh. Langsung aja klik keranjang atau klik link di deskripsi box di bawah. Lanjut aku bacain testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Kenalkan aku Maya dari Nganjuk, Jawa Timur. Halo Mbak Maya. Salam kenal ya. Alhamdulillah Mbak, aku bisa cerita di sini. Semoga bisa menjadi motivasi aku dan yang lain. Taruh. Aduh, segala gatel. Bentar. Oh, kenapa pakai ada gatel segala sih? Udah deh, segitu aja. Lanjut. Kalau gatel itu sekali digaruk, pengen garuk semua, kenapa ya tuh? Tadi kan gatel situ. Kenapa di sini jadi ikutan gatel? Terus di sini jadi ikutan gatel. Jadi aja semuanya gatel tuh kan. Kagak dianta banget emang ya. Lanjut ya. Lanjut. Alhamdulillah aku bisa cerita di sini, semoga bisa menjadi motivasi buat aku dan yang lainnya untuk selalu mengamalkan sholawat dan yakin akan semua kebesaran Allah. Alhamdulillah aku bahagia dan bersyukur atas semua nikmat ini. Terima kasih Allah, aku telah menyelesaikan tugas akhir skripsiku dengan sangat mudah dan lancar. Masya Allah. Aku bisa mampu sangat mudah dan lancar. Aku bisa mampu menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Dan alhamdulillahnya lagi aku senang banget bisa melunasi semua pembayaran dan kebutuhan untuk kelulusanku ini dengan sangat mudah. Aku telah mampu melunasi pembayaran wisuda 1,5 juta dan pembayaran ijazah 500 ribu dengan sangat mudah dengan usahaku dari Shopee Affiliate. Dari jalan yang tak terduga, alhamdulillah aku bisa memenuhi kebutuhan untuk keperluan wisudanya 500 ribu. Keperluan pemberkasan skripsi 300 ribu dengan sangat mudah dan alhamdulillah untuk keperluan buah tangan untuk tempat penelitianku 500 ribu aku bisa mendapatkannya dari arah yang tidak disangka. Aku mampu memenuhi semua itu tanpa aku merepotkan ibu bapak. Terima kasih, itu bisa selesai tepat waktu. Dan untuk keperluan motor aku bisa membayar pajak tanpa membuat kedua orang tua keluar uang sebesar 215 ribu. Dan untuk keperluan perawatan motor 100 ribu. Alhamdulillah aku bisa mengenal salawat dan keyakinan atas kuasa Allah yang tak terhingga. Terima kasih Mbak Mel. Atas semua video testimoni yang lain membuat aku semakin yakin atas semua keajaiban. Ngomong-ngomong, aku istiqomah baca sholawat munjiatnya minimal 100 kali setiap hari dan minimal 5.000 kali sholawat Jibril, dan setelah maghrib aku baca Yasin sekali dan dibarengin doa, keyakinan dan usaha secara maksimal. Aku amalkan itu secara istiqomah selama 10 hari Mbak. Alhamdulillah Allah perbaiki hidupku. Masya Allah. 10 hari ngencengin jalur langit, baca sholawat
baca Yasin 1 kali tiap habis maghrib, the power of jalur langit dalam 10 hari kehidupan berubah. Memang ini kurang detail ceritanya ya, gimana jualan apa afiliatnya, cuman ya sudah. Mbaknya memang ini yang langsung to the point ya, dapat ini, aku dapat ABCD, aku baca salawatnya ABCD gitu Mbak Maya di Nganjuk, Jawa Timur, luar biasa banget ya. Jadi Mbak Maya ini seorang mahasiswa ya, yang sedang skripsian gitu ya, tapi udah selesai, Masya Allah, bersyukur banget skripsinya selesai tepat waktu dan tidak merepotkan orang tua. Nih, bayar wisuda sendiri 1,5, bayar ini dan itu sendiri, semuanya sendiri teman-teman. Semuanya dimudahin sama Allah. Caranya gimana? Mbaknya kan sambil affiliate, sekarang kan zaman apa-apa affiliate ya teman-teman ya. Dan Masya Allah setelah istiqomah baca Yasin setiap hari sekali, setiap habis maghrib, kemudian istiqomah baca sholawat munjiat 100, baca sholawat Jibril 5.000, tiba-tiba afiliatnya rame. Dan beliau ini bisa dapat duit dari afiliatnya 500.000, 300.000, alhamdulillah tuh Masya Allah ya teman-teman ya. Tapi emang bener loh afiliat tuh beneran bisa sampai segitunya loh. Cuman aku sih nggak ngalamin ya kayak orang-orang yang bisa sehari, seminggu 10 juta narik. Masya Allah luar biasa banget ya rezekinya ya teman-teman ya. Karena dia memang fokus jualan dan afiliat. Kalau di TikTok ya pada masa 2021-an itu memang luar biasa. Sayangnya aku tidak mengambil kesempatan itu. Aku males buat dagang-dagang. Aku masuk sekedar ngerjain endorse. Nggak taunya masuk tuh orderan dan luar biasa banget gitu kan. Dan Masya Allah deh, cuma sekarang memang agak susah ya teman-teman ya, beda karena kita harus ngiklan dan lain-lain. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba ya teman-teman. Tapi jangan belajar affiliate sama aku ya, aku mah cuma ngasih tahu aja kalau mau lancar affiliate-nya, sholawat yang banyak, banyakin baca Quran. Pokoknya jalur langit dikencengin, jalur buminya affiliatan tuh salah satunya buat para emak-emak. Kalau zaman dulu kan kita mainannya reselleran ya, kita dropshipan zaman baheula ya, jam tahun 10 tahunan yang lalu aku juga suka jadi dropship tuh. Tapi kalau sekarang udah zamannya affiliate, apa-apa affiliate tuh teman-teman ya. Teman-teman paling aku taunya gini, misalnya teman-teman punya TikTok atau teman-teman punya Shopee gitu ya. Teman-teman apa yang ada di rumah, gak usah kita susah-susah, kalau mau minta sampel minta, tapi aku nggak paham ya, aku minta sampel gitu. Kalau misalnya teman-teman ada rezekinya, jangan dipaksain, ingat, jangan dipaksain. Kalau ada rezekinya kebetulan teman-teman lagi butuh sapu, kepengen beli sapu, ya udah beli sapu. Nanti sapunya itu diiklanin linknya taruh di story WA, taruh di story Facebook, story Instagram ya. Cuman jangan berharap langsung jadi sultan. Enggak, kita mah iseng-iseng berhadiah aja. Lumayan dapat misalnya sebulan 100.000 aja, alhamdulillah ya buat beli bakso ya. Masya Allah kan teman-teman. Jadi seperti itulah pokoknya. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Ya teman-teman kalau lagi bingung, kepengen punya usaha, kepengen punya penghasilan tambahan, ikhtiar langit dulu dah. Ya Allah pengen deh punya penghasilan, pengen deh kalau beli lipstik, kagak perlu bingung, mikirin ntar sayang lipstik. Kalau misalnya beli nanti mendingan buat makan. Ya Allah tolong ya Allah ada usaha apa gitu ya Allah buat saya yang cocok buat saya ya Allah. Ntar sama Allah ditunjukin jalannya. Ya, Masya Allah banget luar biasa Mbak Maya di Nganjuk akhirnya bisa lulus skripsinya, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan yang terbaik ya Mbak ya. Setelah istiqomah 10 hari deketin Allah, bener-bener minta tolong dan yakin dengan pertolongan Allah. Kalau Mbak Maya bisa, teman-teman apalagi pasti bisa banget. Kan pas baca salawatnya lebih banyak lagi kan kalian kan, coba komen. Ada nggak yang 10 hari Masya Allah tahu-tahu datanglah pertolongan Allah, ada komen di bawah ya teman-teman ya. Luar biasa banget. Ya kepengen ini ada, kepengen itu ada. Seperti kisah yang aku ceritain ya dua video sebelumnya ya. Kisahnya Ibu Melis kepengen banget punya motor. Tahu-tahu kok bisa-bisanya caranya nebus motor almarhum adiknya. Kok bisa-bisanya keluarga almarhum nggak kepengen tuh motor karena nggak bisa naik motor. Akhirnya ditebus lah sama Ibu Melis 500.000. Akhirnya pajaknya yang tertunggak BPKB-nya apa-apanya gitu ya bisa kebayar dan bisa punya penghasilan setiap bulan 1 juta ngejagain kucing. Aku mana tahu kalau tahu-tahu jalannya jagain kucing aku, ya kan? Iya ngomong-ngomong lagi ngebahas Ibu Melis, aku jadi baru ingat ini ada yang kurang nih kisahnya Ibu Melis nih teman-teman. Jadi
Aku tambahin di sini aja ya, mungkin kalian masih ingat. Jadi Bu Melis ini nggak cuman utang-utangnya dibayarin sama pelanggan-pelanggannya ya, di luar nalar pokoknya ya. Tapi Bu Melis juga dikasih usaha sama ibu yang nolongin yang pertama cerita tuh, yang dia nolongin dikasih utangnya dilunasin gitu ya, dibayarin utang-utangnya. Udah, ibu usaha aja. Dikasih usaha, usahanya usaha jual gas sama galon, aqua galon gitu teman-teman. Masya Allah tuh. Entah isi ulang, kayaknya isi ulang aku lupa, nggak tahu apa itu ya. Pokoknya apa aku nggak tahu dah. Pokoknya dikasih usaha itu kan lumayan. Meskipun keuntungannya tidak seberapa ya, 1.000 2.000 perak, tapi kan lumayan. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli makan, bener nggak sih? Ya kan? The power of sholawat. Udah sholawatan aja. Dulu juga pernah ada kisah yang sama kayak Bu Melis yang bisa mijet gitu kan. Aku lupa nama mbaknya, pokoknya kayaknya daerah Batam ya. Ya gara-gara COVID berhentilah kerja di salon, tapi ternyata luar biasa baca sholawat setiap hari. Malahan bisa dapat penghasilannya 15 juta sampai 10 sampai 15 juta per bulan. Dari mana? Tetap mijit, tapi dari pelanggan-pelanggan yang minta didatengin rumah ke rumah, mijit tuh. Masya Allah kan. Luar biasa kan, Allah kalau udah menolong hamba-hambanya tuh, kita tuh udah nggak bisa lagi naker-naker pertolongan Allahnya yang gimana lagi ya. Dapat pertolongannya yang seperti apa, nggak bisa kita teman-teman. Ya, ini mata aku salpok gini-gini karena baca WhatsApp masuk nih. Adik aku, tadi ada lagi WhatsApp dari mana gitu ya, Masya Allah dah. Lanjut ya teman-teman, aku bacain satu testimoni lagi karena kayaknya baru sedikit waktunya, jadi aku mau tambahin biar ngurang-ngurangin nih testimoni-testimoni terbarunya ya. Ini dari lumayan panjang, dengarkan sampai habis ya. Tadi aku ngomong sampai mana sih, lupa lagi. Mohon maaf ya kalau kepotong ya ceritanya. Terus sekarang aku malah bacain testimoni baru. Ini agak-agak kayak waktunya udah jam 9-an. Ini kudu siap-siap gitu loh, mau ada yang datang gitu ya. Lanjut. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Saya M dari Sumedang. Halo Mbak M, salam kenal ya. Tapi tolong nama saya disamarkan ya Kak Mel. Kak Mel, saya kenal Kak Mel kalau nggak salah dari sekitar bulan September, Oktober tahun 2024. Saya dikenalkan dengan YouTube Kak Mel dari kakak pertama saya. Waktu itu saya pinjam uang sama kakak saya. Tapi tidak dikasih, malah saya dikasih linknya. Orang minjem duit dikasih link YouTube di kakak ya, benar-benar ya. Dan disuruh ngamalin salawat Jibril, tapi karena beliau sudah merasakan keajaiban, keren kamu Kak ya. Tapi sebenarnya itu keren ya. Dan dari situ saya sering mengamalkan salawat Jibril, munjiat, adrikni. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya alami. Ada rezeki yang saya dapat walau tidak banyak, tapi alhamdulillah tetap disyukuri. Dan dengan salawat saya mendapatkan ketenangan hidup. Kak Mel, dari sekian banyak keajaiban yang saya alami, saya mau berbagi keajaiban yang belum lama saya dapat. Saya punya hutang riba pada salah satu bank dengan jatuh tempo tanggal 15 dan saya sudah menunggak selama 4 bulan yang kalau ditotal selama 4 bulan itu kurang lebih 3.200.000. Tanggal 6 Mei saya dapat surat panggilan dari bank tersebut bahwa saya harus menemui pihak kepala unit dan membayarkan tunggakan. Saya harus menemui kepala unit pada tanggal 8 Mei, ada jeda waktu 2 hari untuk mencari uang itu. Saya kencengin salawat adrikni Kak Mel, tapi qadarullah saya tidak mendapatkan hasil. Sampai hari itu tiba, saya pasrah, saya disuruh datang jam 9 tapi saya datang di jam 10 lewat karena saya harus menjemput anak saya dulu. Kemudian saya datang ke bank tersebut sambil membawa 2 anak dan pegang uang kalau tidak salah 12.000. Sambil nunggu antrian saya terus bersolawat. Sampai saya dipanggil saya terus bersolawat. Ya Allah kerasa banget sampai sini Mbak. Kamu kondisinya lagi solawatan. Ya Allah. Sampai akhirnya saya disuruh membayar besok tanggal 9 saya harus membayar minimal 1 juta. Saya sudah menegosiasi minta keringanan tapi tidak dikasih. Saya terus bersolawat sambil mendengarkan kepala unit itu bicara. Pada akhirnya saya bilang ya sudah Pak, saya usahakan besok uang itu saya bayarkan. Tapi dalam hati dari mana saya dapatkan uang itu. Tapi saya yakin ada jalan dari Allah. Dan akhirnya saya pamit. Bapak tersebut bilang saya minta maaf ya Bu. Besok Ibu transfer aja seadanya uang Ibu. Yang penting ada yang masuk. Masya Allah Kak Mel. Saya yakin-yakinnya itu karena pertolongan Allah. Kak Mel, keajaiban saat itu belum berakhir. Saya kebetulan berjualan di pasar. Ibu saya juga jualan di pasar. Kami keturunan pedagang. Saya masih tinggal sama orang tua. Suami saya bekerja dekat pasar. Saya dan
dan ibu saya berjualan dari malam, saya dari jam 2 malam, tapi kami berbeda tempat. Lanjut Kamel. Pulang dari bank, saya masih berpikir dari mana saya besok transfer karena modal habis untuk keperluan dan bayar utang. Sejujurnya saya butuh modal usaha karena warung sempat saya jualan, tempat jualan sudah pada kosong barangnya. Saya terus bersolawat Kak Mel sampai saya memberanikan diri untuk pinjam uang sama ibu saya untuk modal usaha. Tapi siang itu ibu saya menjawab tidak ada. Saya sedih tapi tidak saya tunjukkan kepada ibu saya. Saya pasrah Kak Mel. Tak henti saya terus bersolawat. Alhamdulillah sorenya saya dikabarin suami bahwa beliau sudah gajian yang tadinya info dari atasan gajian akan dibayarkan pertengahan. Masya Allah Kak Mel, saya dikasih 700.000 tapi saya masih berpikir, saya bingung uang ini harus saya bayarkan dulu atau saya pakai modal dulu. Saya tidak hentinya bersolawat Kak Mel. Lanjut Kak Mel, mana ya kok lanjut lagi. Sampai akhirnya saya bangun di jam 1 malam seperti biasa. Sebelum saya berdagang saya selalu sempatkan salat tahajud dan tobat hajat. Kak Mel, saat saya beres bersimpu di atas sejadah, tiba-tiba ada ibu saya menghampiri saya dan kasih saya uang 1 juta, katanya itu uang simpanan. Kalau yang beliau kumpulkan di kaleng-kaleng kue. Jujur Kak Mel, saya gemeter saat menerimanya. Saya lihat uang itu ada 100 ribuan, ada 50 ribu sampai ada 2 ribu. Saya langsung sujud syukur, tak henti menangis dan bersyukur. Keyakinan saya semakin besar dengan adanya pertolongan Allah lewat keajaiban sholawat, asalkan kita ikhlas dan pasrah akan semua yang kita hadapi. Di sekian testimoni dari saya Kak Mel, saya harap bisa dibacakan ya Kak Mel, karena saya ingin memberitahu kepada semua bahwa keajaiban salawat itu benar-benar nyata. Terima kasih banyak Kak Mel, semoga sehat selalu, sama-sama Mbak, ya Allah amin. Semoga kamu utang-utangnya segera lunas, rezekinya semakin membaik, keadaannya semakin membaik ya. Amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Teruslah bersolawat. Jangan pernah berhenti bersolawat teman-teman, jangan lelah bersolawat. Jangan lelah bersolawat. Kenapa? Karena kehidupanmu pasti berubah. Keadaanmu pasti berubah, beneran deh. Gak, ya memang sih gak langsung dalam waktu sebulan, 2 bulan kamu langsung berubah, enggak, butuh waktu. Ya teman-teman ya, teman-teman lihat sendiri deh di depan kalian nih yang lagi ngomong nih orangnya masih ada nih ya. Kalian tahu, kalian yang followers baru, subscriber baru, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Tega kamu kalau nggak subscribe. Kalian subscribe, yang subscribe lama pasti tahu banget Mbak Mel dulu tuh kayak gimana gitu ya. Ya memang nggak ngilangin, suami aku tuh dari dulu kerjanya masih kerja yang sama sampai sekarang. Masih teman-teman, dan alhamdulillah suami aku kerjanya ya lumayan teman-teman. Kerjanya pokoknya aku nggak bisa nyebutin apa ya, maksudnya pokoknya pekerjaan suami aku tuh alhamdulillah dari dulu sama, dari aku baru menikah sampai sekarang sama kerjanya gitu loh, sama posisinya sama, semuanya sama gitu. Cuman bedanya kenapa dulu ruwet mumet ya, dulu banyak utang ya, sampai rumah pun waktu nge-YouTube dulu 2020 2019 2020-an ya, itu bener-bener di dapur, yang dapurnya tuh bener-bener dekil banget, mohon maaf ya, maksudnya jelek banget belakangnya gitu loh. Sampai aku bingung bikin video tuh di mana, karena tidak ada tempat yang cocok buat nge-YouTube. Sampai akhirnya berangsur-angsur, perlahan-lahan, aku Masya Allah loh, aku bisa duduk begini ya, walaupun ya testimoni sholawat di belakang dapur, di depan dapur kagak apa-apa ya, kan dapurnya cakep sih. Masya Allah tabarakallah ya. Jangan ini loh, jangan langsung, wih Mbak Mel sombong nanti kenain. Jangan sampai dah ya. Yang muji-mujinya juga nyebut nama Allah, jangan, bagus banget ya, wih keren. Jangan, Masya Allah gitu ya. Semoga apa yang menjadi hajat teman-teman segera dijabah sama Allah ya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Mbak siapa tadi ya, lupa lagi. Mbak S. Mbak, kamu minta disingkat namanya, aku jadi bingung. Mbak siapa ya, udah pokoknya siapapun Mbak kamu ya, aku lihat ditaruh Mbak, bikin lama kan, udah dah pokoknya Mbak, semoga segalanya akan membaik ya, pokoknya jangan berhenti bersolawat. Kalau dihitung-hitung udah berapa tahun nih aku sejak nge-YouTube, udah dari 2019 ya, 21, udah 5 tahun teman-teman. Dari yang dulu sampai pelan-pelan berubah ke sekarang. Ya doain siapa tahu suatu hari nanti nge-YouTube-nya di mana? Di Mekah, Madinah. Amin ya rabbal alamin. Doain ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.